Halo, selamat datang di Next Story. Seperti biasa kita akan bercerita tentang romance, cinta, dan horor. Selamat yang sudah bergabung ya. Seperti biasa kita akan mengambil sebuah cerita dari pendengar, atau kita akan membacakan sebuah cerita pendek entah dari manapun itu. So malam ini adalah malam Rabu, jadi maaf banget minggu kemarin aku nggak ada upload karena ada kendala. Tapi tenang aja, minggu ini kita akan upload 3 kali karena pengganti minggu kemarin ya. Jadi malam Rabu, malam Kamis seperti biasa. Malam Jumat ya, malam Jumat sama malam Minggu. Oke, karena aku ini ngomongnya agak cepat karena aku ini mempercepat waktu karena cerita pendeknya ini agak panjang, jadi takut ngabisin durasi yang banyak. So buat kalian yang udah dengerin ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. So langganan ya di top ikan mancingnya. Kita langsung mulai aja ke cerita. Judulnya adalah Janji Terakhir. Pagi ini ia datang menemuiku, duduk di sampingku dan tersenyum memandangiku. Aku benar-benar tidak berdaya melihat tatapannya itu. Tatapan yang begitu hangat, penuh harap dan selalu membuat aku bisa memaafkannya. Aku sadar aku sangat mencintainya. Aku tak mau kehilangan dia walau dia sering menyakiti hatiku dan membuatku menangis. Tak hanya itu, aku pun kehilangan temanku. Aku tak peduli dengan perkataan orang lain tentang diriku. Aku akan tetap memaafkan Ergi walaupun dia sering mengkhianati cintaku. Aku tidak tahu mesti ngomong apa lagi. Untuk sekian kalinya kamu selingkuh. Kamu sudah menghancurkan hatiku, menghancurkan kepercayaanku. Aku tak sanggup memandang matanya lagi. Air mataku jatuh begitu deras, menghujani wajahku. Aku tak berdaya, begitu lemas dan ia memelukku dengan erat. Maafkan aku Zahra, maafkan aku. Aku janji tidak akan menyakiti kamu lagi. Aku janji Zahra. Aku sayang sama kamu. Please jangan menangis lagi. Aku tak bisa berkata-kata apa lagi selain memaafkannya. Aku tak mau kehilangan Ergi. Aku begitu mencintainya. Malam ini Ergi menjemputku. Kita akan kencan dan makan malam. Aku sengaja memakai gaun biru pemberian Ergi dan beri secantik mungkin. Aku menemui Ergi di ruang tamu. Dia tersenyum menatapku dari atas sampai bawah. Zahra, kamu cantik banget malam ini. Terima kasih. Kita jadi makan malam kan? Ya tentu. Tapi Zahra, malam ini aku tidak bawa mobil. Lalu mobil kamu masih di bengkel. Oh, Zahranya nanya gitu guys. Kamu tidak keberatan kan kalau kita naik taksi? Tidak kok. Ya sudah, kita panggil taksi aja. Ayo. Dengan penuh semangat aku menggandeng tangan Ergi. Ini benar-benar menyenangkan. Di sepanjang perjalanan, Ergi memegang erat tanganku. Aku bersandar di bahunya, menikmati perjalanan kami dan melupakan semua kesalahan yang sudah Ergi perbuat padaku. Kita berhenti di sebuah tenda di pinggir jalan. Aku sedikit ragu, apa Ergi benar-benar mengajakku makan di tempat seperti ini. Aku tahu betul sifatnya Ergi. Ia tak mungkin mau dimakan di warung kecil di pinggir jalan. Kenapa Mie-nya tidak enak? Tidak kok, mie-nya enak. Cuma panas aja. Kamu tidak apa-apa kan makan di tempat seperti ini, Zahra? Tidak kok, aku bisa makan di tempat seperti ini. Mie ayamnya enak loh. Kamu kunyah mie-nya pelan-pelan dan nikmati rasanya dalam-dalam. Aku yakin Ergi tidak pernah makan di tempat seperti ini. Tetapi sepertinya Ergi mulai menikmati makanannya. Dia bercerita panjang tentang sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan banyak hal lainnya. 2 tahun bersama Ergi bukan waktu yang singkat dan tak mudah mempertahankan hubungan kita selama ini. Ergi sering mengkhianatiku, bukan 1 kali, 2 kali Ergi berselingkuh, tetapi ia tetap kembali padaku dan aku selalu memaafkannya. Itu yang membuat kehilangan teman-temanku. Mereka benar-benar mengatakan aku perempuan yang bodoh yang mau dipermainkan oleh Ergi. Walaupun kini mereka menjauhiku, aku tetap menganggap mereka temanku. Selesai makan, Ergi nampak kebingungan. Dia mencari-cari sesuatu yang di kantong celananya. Apa dompetku tertinggal di taksi? Yakin di sakumu tidak ada, aku berkata. Lalu dia menjawab, tidak ada, bagaimana dong? Aku berkata lagi, ya sudah pakai uang aku aja. Tiap jalan selalu kamu yang traktir aku, sekarang giliran aku yang traktir kamu, oke? Oke, terima kasih ya sayang, maafkan aku. Waktu di kampus, aku bertemu sama Meli dan Lola.
Aku sangat merindukan kedua temanku itu. Hampir 4 bulan kita tak bersama. Sampai saat ini mereka tetap teman terbaikku. Waktu berpapasan, Meli menarik tanganku. Zara, kamu sakit? Wajah kamu pucat sih? Meli berbicara padaku. Itu bagikan mimpi. Meli masih peduli padaku. Tidak, hanya capek aja kok Mel. Kalian gimana kabarnya? Jelas capek lah punya pacar diselingkuhin terus. Lagian mau aja sih dipermainkan sama playboy seperti Ergi. Jangan-jangan Ergi tidak sayang sama kamu. Ups, kelepasan. Berhenti Lola, kasihan Zara. Kamu kenapa sih Lol ngebahas itu melulu? Zara kan tidak bersalah. Sudahlah Meli, kamu diam saja. Seharusnya kamu yang berkaca Zara. Mengapa kamu terus diselingkuhin terus? Kamu mau diselingkuhin terus? Lola bener, jangan-jangan Ergi tidak sayang sama aku. Ergi tidak cinta sama aku. Itu yang membuat Ergi selalu mengkhianati. Selama ini aku tidak pernah berpikir ke arah situ. Mungkin aku terlalu mencintai Ergi dan takut kehilangannya. Semalaman aku terus memikirkan Ergi. Hal itu, aku ragu terhadap perasaan Ergi pada aku. Bila benar Ergi tak mencintaiku, aku benar-benar tak bisa memaafkannya. Walaupun tak ada jadwal kuliah, aku tetap berangkat ke kampus buat mengerjakan tugas kelompok. Sesudah larut malam dan kampus pun sudah hampir sepi, aku pun beranjak pulang. Sampainya di tempat parkir, aku melihat Ergi bersama seorang perempuan. Aku tak dapat melihat wajah perempuan itu karena ia membelakangiku. Mungkin Ergi mengkhianati aku lagi. Kali ini aku tak bisa maafkannya lagi. Mereka masuk ke dalam mobil, aku dapat melihat perempuan itu dengan jelas. Dia temanku, Lola. Oh, jadi dikhianatin gitu guys tadi kan sebelumnya dia kayak sok bilang paling Ergi nggak cintain kamu. Padahal dia tuh deket gitu loh sama Ergi. Sungguh aku benar-benar tak bisa memaafkan Ergi. Akan aku pastikan apa Ergi akan jujur kepadaku atau dia akan membohongi aku. Aku ambil ponselku dan aku menghubungi Ergi. Halo, kamu bisa jemput aku sekarang Maaf Zara, aku tidak bisa kalau sekarang. Aku sedang nganterin kakakku. Kamu tidak mau mobil ya? Emangnya kakak kamu mau kemana Mau belanja. Sekarang kamu di mana? Sejak kapan kamu mau nganterin kakak kamu belanja? Sejak Lola jadi kakak kamu. Hah? Zara, kamu bicara apa sayang? Kamu bilang sekarang kamu lagi di mana? Aku bilang kamu sekarang lagi di mana? Aku melihatnya sendiri. Kamu pergi bareng Lola Kamu tidak perlu bohong. Kali ini aku tidak bisa maafkanmu Kenapa kamu harus selingkuh sama Lola Aku benci sama kamu. Mulai sekarang aku tidak mau melihat kamu lagi. Kita putus Zara yang tidak. Jadi nggak sempat gitu kan Ergi ngomong, dia udah pergi. Aku buang ponselku. Aku laju mobilku dengan kecepatan tertinggi. Air mataku terus berjatuhan. Hatiku benar-benar sakit. Aku harus menerima kenyataan kalau Ergi tidak mencintai aku. Dia berselingkuh dengan temanku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tidak masuk kuliah. Aku hanya bisa mengurung diri di kamar depan dan menangis. Beruntung ibu dan ayahku mengerti perasaanku. Mereka memberikan semangat padaku dan mendukungku untuk melupakan Ergi. Walaupun aku tahu itu tidaklah mudah. Tiap hari Ergi datang ke rumah dan meminta maaf. Bahkan Ergi sempat semalaman berada di depan gerbang rumah. Tetapi aku tidak menemuinya. Aku berjanji tidak akan memaafkan Ergi dan janjiku tidak akan aku ingkari. Tak seperti janji Ergi yang tidak akan mengkhianatiku yang selalu ia ingkari. Hari ini aku putuskan untuk berangkat kuliah. Aku berharap tak bertemu dengan Ergi. Tetapi selesai kuliah, tiba-tiba Ergi ada di hadapanku. Maafin aku Zara, aku sama Lola tak ada hubungan apa-apa. Aku cuma nanyain tentang kamu ke Lola Zara. Kita udah putus jangan ganggu aku lagi. Sekarang kamu bebas, kamu mau punya pacar berapapun juga bukan urusan aku. Tapi Zara, aku beralih meninggalkan Ergi. Walaupun aku sangat mencintainya, aku harus bisa melupakannya. Ergi terus mengejarku dan mengucapkan kata maaf. Tetapi aku tidak memperdulikan dia. Aku semakin cepat berlari dan menyeberangi jalan raya. Ketika sampai di seberang jalan, terdengar suara tabrakan dan Ergi! Aku berteriak. Ergi tertabrak mobil saat mengejarku. Ia terlempar sangat jauh. Mawar merah yang dia bawa berserakan bercampur bersama merahnya darah yang keluar dari kepala Ergi. Sedih. Ergi memaafkanku. Ergi, maafkan aku. Ergi.
Zara, dia ngomong tuh kan, si Ergi ini ngomong udah kayak putus-putus gitu, tau kan, yang kayak di sinetron-sinetron yang kalau misalnya udah maaf, udah mau meninggal gitu kan, pasti kayak Zara, maaf karena janji aku tidak akan pernah nyakitin kamu, tidak pernah aku wujudkan. Aku janji tidak akan sakitin kamu lagi. Aku cinta sama kamu. Aku mau nikah sama Kak Ergi. Zara berteriak. Ergi meninggal saat itu pula. Ini semua salahku. Bila aku memaafkan Ergi, semua itu tidak akan terjadi. Sekarang aku harus menerima kenyataan ini. Kenyataan yang begitu pahit yang tak aku inginkan, yang tidak mungkin bisa aku. Ergi menghembuskan napas terakhirnya di pelukanku. Di saat terakhir dia berjanji tidak akan menyakitiku. Di saat dia mengatakan ia mencintaiku dan ingin menikah denganku. Dia mengatakan semuanya di saat meregang nyawa ketika menahan sakit dari benturan yang keras. Ketika darahnya mengalir deras membasahi aspal jalan. Rasanya ingin sekali aku menemani Ergi dalam sana-sana, menemaninya di dalam kegelapan, kesunyian, kedinginan. Aku tak bisa berhenti menangis, menyesali perbuatanku. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Seminggu sesudah Ergi meninggal, aku masih menangis membayangkan semua kenangan indah bersama Ergi yang tak akan pernah terulang kembali. Senyuman Ergi, tatapan Ergi, dan tidak akan pernah bisa terlupakan. Zara sayang, ini ada titipan dari mamanya Ergi. Kamu jangan melamun terus dong. Kamu harus bangkit supaya Ergi tenang di alam sana. Ibu yakin kamu pasti bisa. Ini salahku, Bu. Aku perlu waktu. Kubuka bingkisan dari mamanya Ergi. Di dalamnya ada kotak kecil berwarna merah, mawar merah yang sudah layu, dan amplop berwarna merah. Di dalam kotak merah itu terdapat sepasang cincin. Aku pun menangis kembali dan membuka amplop itu. Dear Zara, Zara sayang, maafkan aku. Aku janji tidak akan menyakiti kamu. Aku sangat mencintai kamu. Kamu yang sudah aku lakukan. Semua yang sudah aku lakuin itu buat meyakinkan kalau cuma kamu yang terbaik untuk aku. Hanya kamu yang aku cintai. Aku harap kamu mau nemenin aku sampai aku menutup mata, sampai aku menghembuskan napas terakhirku. Dan cincin ini akan menjadi cincin pernikahan kita. Aku sangat mencintaimu, Zara. Aku tak mau berpisah denganmu. Love you, Zara. Air mataku mengalir deras dari setiap sudut. Aku pakai cincin pemberian Ergi. Aku berlari menghampiri ibu dan memeluknya. Bu, aku udah nikah sama Ergi. Zara, kenapa sayang? Ini, tunjukkan cincin pemberian Ergi di jari manisku. Zara, kamu butuh waktu, nak. Kamu harus kuat. Sekarang aku mau cerai sama Ergi, Bu. Aku lepaskan cincin pemberian Ergi dan memberikannya kepada ibu. Aku titip cincin pernikahan aku sama Ergi ya, Bu. Aku harus menjaganya. Ibu harus menjaganya dengan baik. Ibu memelukku dengan erat dan kami menangis bersama-sama. Sekian cerpen cinta paling sakit hati, paling menyakitkan hati sih, bikin muntah hati, semoga bermanfaat. Oke guys, jadi itu ceritanya ya, ternyata durasinya sampai 13 menit. Biar kita genapin 15 menit, jadi aku mau cerita kenapa minggu kemarin tuh aku gak upload. Jadi tuh kemarin HP aku tuh kecemplung. Yeay, aku senang sekali. Oh ya, buat yang mau request, aku tuh sebenarnya pengen gini guys, pengen bikin channel menceritakan sebuah film gitu sih, pengen, cuman mager. Kita lihat nanti lah, kalau misalnya kalian banyak yang dukung aku, nanti kita bakal bikin. Cuman kalau misalnya dikit yang ngedukung, ya udah kita nggak usah bikin, kita kayak bikin cerita chatkan aja lah, atau kita akan bacain cerita dari para pendengar ya. Oke, jangan lupa untuk malam Jumat ya, horornya siap-siap. Aku udah siapin cerita yang paling agak-agak membikin bulu kuduk merinding. Jadi buat kalian yang hobi horor-hororan, jangan lupa stay tune buat malam Jumat. See you next time. Bye bye.